warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah, para jamaah hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati, karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mudahkan kita semua untuk duduk di majelis ilmu, membahas agama kita, membahas bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan juga berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu diinginkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, saya biasa ada ibu-ibunya juga ya, suka ke bawah. Kita akan lanjutkan kembali membahas fikih wudu. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke sunnah-sunnahnya ya. Cuman baru satu seingat saya. Yang jelas sebelumnya kita bahas kewajiban wudu ya, kewajiban wudu atau apa saja yang wajib ketika kita berwudu, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke sunanuhu, hal-hal yang disunahkan ketika berwudu atau yang disunahkan gitu saja, bukan yang wajib. Sunnah di sini maksudnya adalah ya, jika dikerjakan maka itu yang lebih afdal, lebih utama. Jika tidak, ya maka apa? Ya kehilangan keutamaan. Kehilangan apa? Keutamaan. Ya tidak berdosa. Tidak berdosa. Hanya saja apa? Kurang utama. Karena yang paling utama adalah yang betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi kita tekankan tidak berdosa dan tidak tercela seseorang yang tidak melakukannya. Baik, ayolah ikhwani wa akhwati fil ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja, yang pertama adalah ya, ini kemarin sudah ya kita bahas sebetulnya, yaitu tasmiyah. Yaitu apa? Tasmiyah itu mengucapkan bismillah. Ini sunnah ketika kita berwudu. Meskipun ada silang pendapat di kalangan para ulama, tidak kita pungkiri ya. Namun yang sahih wallahu taala a'lam bissawab bahwa mengucapkan bismillah ini hukumnya sunnah ketika kita hendak berwudu. Kenapa? Ya, alasan singkatnya, para sahabat yang mereka menjelaskan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis ya. Dari sejumlah sahabat mereka tidak sebutkan di awal mengucapkan bismillah. Padahal mereka mengatakan hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda. Beginilah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, tapi tidak menyebut bismillah ya ketika memulai. Baik, jadi itu di antara alasan kenapa tasmiyah ini sunnah ya. Yang disunahkan tasmiyah, bukan basmalah. Ingat ada perbedaan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah itu cukup bismillah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Cuman boleh, tidak masalah. Boleh tidak masalah. Baik, langsung berikutnya yang kedua, ya, sunnah wudu adalah as-siwak. Itu apa? Bersiwak. Berdasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Setiap kali apa? Berwudu. Ini hadis sahih. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat, Nabi SAW kalau seandainya beliau tidak khawatir memberatkan umatnya, beliau akan perintahkan. Cuman tidak beliau perintahkan. Kenapa? Karena kalau diperintahkan jadi apa? Jadi wajib. Karena hukum asal perintah itu wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib ke hukum sunnah.
Tapi meskipun tidak diperintahkan, ini menunjukkan bahwa ditekankan ya ketika kita berwudu untuk bersiwak. Bersiwak di sini maksudnya membersihkan intinya, ya membersihkan mulut. Bisa dengan siwak, maksudnya dengan kayu arak. Ya kita pernah lihat ya atau pernah beli ya. Atau dengan yang lainnya. Dengan sikat gigi atau dengan tangan kalau memang nggak ada. Intinya dibersihkan. Ketika kumur-kumur. Ketika kita apa? Kumur-kumur atau sebelum wudu ya kita sikat dulu gigi dulu. Ya bersihkan gigi dulu baru cuci tangan, kemudian kumur-kumur. Tahap ini yang kedua itu bersiwak. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga adalah ghuslul kaffain salasan fi awwalil wudu. Membasuh atau mencuci telapak tangan ya, kedua telapak tangan di awal wudu. Ya, membasuh 3 kali ya. Membasuh telapak tangan 3 kali di awal berwudu. Ini sebagaimana disebutkan di riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana wudunya Nabi. Mereka mencuci dan Nabi SAW mencuci tangan. Baik, mencuci kedua tangan. Jadi dicuci terlebih dahulu. Kemudian berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim. Bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan beristinsyaq kecuali sedang berpuasa. Berkumur-kumur ya, masukkan air ini jelas ya. Kumur-kumur diseriuskan ya kumur-kumurnya. Kemudian istinsyaq dan apa? Istinsyaq. Ini menurut penulis ya. Menurut penulis. Kita sudah singgung di pertemuan yang sebelumnya terkait dengan kumur-kumur dan apa? Dan istinsyaq ya. Yang intinya pendapat yang kuat atau terkuat adalah kumur-kumur dan istinsyaq ini wajib. Istinsyaq itu artinya memasukkan air ke hidung. Memasukkan apa? Memasukkan air ke hidung. Kemudian istinsar. Jadi istilah di hadis itu ada istinsyaq, ada istinsar. Istinsyaq itu memasukkan air ke hidung, ya. Membuangnya itu namanya istinsar. Membuangnya apa? Istinsar. Nabi mengatakan wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika beristinsyaq kecuali sedang berpuasa. Ini memang agak menyakitkan ya kalau seandainya belum biasa. Pedih gitu di sininya gitu. Itu kalau belum biasa, tapi kalau udah biasa ya segar aja gitu. Bersih bagian dalamnya, khayshumah itu bersih. Baik. Dan kalau seandainya ya tidak sungguh-sungguh, maka kita katakan ya sah saja. Yang penting dia memasukkan air ke hidungnya. Baik. Makanya kurang afdol kalau sekedar apa? Di gini-gini ya, itu kurang afdol. Kurang afdol saja gitu ya. Jadi asalnya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, wabaligh fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyaq. Ini hadis sahih dari Imam Abu Daud, Nasai, ya, dari Imam Abu Daud dan juga Imam Nasai. Baik. Jelas Pak ya? Ini yang keempat ya, bersungguh-sungguh ketika kumur-kumur dan istinsyaq. Baik, berikutnya adalah ad-dalk. Ad-dalk yaitu menggosok-gosok. Ini sunnah. Jadi kalau ada orang berwudu dia cuma gini aja set gitu ya. Atau ada apa? Dia di air terjun gitu dia cuma gini set gitu. Yang penting kena semua. Dia enggak gosok-gosok. Maka kita katakan sah, tidak masalah. Karena menggosok-gosok hukumnya sunnah ya. Tidak wajib. Tapi yang ahsan, yang afdol adalah ya digosok-gosok. Diusap ya. Digosok-gosok, diusap seperti itu. Adal. Kemudian takhlilul lihyah ini masih di sini ya, yaitu gosok-gosok dan takhlilul lihyah al-kathifah bil ma, yaitu memasukkan air ke jenggot yang apa? Yang kathifah, yang lebat. Jadi Nabi SAW beliau ketika berwudu itu beliau masukkan air, ambil air beliau masukkan itu. Ya dimasukkan.
Hadisnya sahih ya, Imam Bukhari dan Muslim. Kana yudkhilul ma' tahta hanakihi wa yukhallilu bihi lihyatah. Kata para sahabat yang meriwayatkan bagaimana wudunya Nabi SAW ketika beliau berwudu, beliau memasukkan air ke bawah hanak ini, ke bawah sini, ke bagian sini. Kemudian yukhallil lihyatahu. Jadi di gini kan. Ini yang lebat ya. Yang lebat. Kalau yang begini ya biasa aja, muka juga udah kena ya. Baik, ini sunnah. Yang penting bagian sininya kena. Jadi kalau sananya jenggotnya lebat ya. Baik, menunjukkan bahwa Nabi yang mulia SAW berjenggot. Jadi jangan mencela jenggot ya. Kadang kayak kambing lah kayak apa, itu kurang tepat. Tidak baik seperti itu. Karena Nabi kita, orang yang paling kita cintai berjenggot ya. Baik, berikutnya hadirin yang dimulakan oleh Allah adalah taqdimul yumna 'ala al-yusra fil yadain wa rijlain. Ini sudah kita singgung ya. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Ini sunnah. Jadi kalau ada orang kiri dulu contohnya, baru kanan, ya kita katakan sah saja, sah. Tapi yang utama apa? Kanan dulu 3 kali, baru kiri. Kalau ada orang kanan kiri, boleh tidak ya? Boleh saja. Kita katakan ya sah saja. Tapi yang afdal kanan dulu. Setelah selesai baru yang kiri. Karena Nabi SAW beliau mendahulukan yang kanannya ketika bersuci. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka sekali mendahulukan yang kanan. Fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Kata Bunda Aisyah, Nabi itu suka sekali mendahulukan yang kanan ketika beliau tarajjul. Tarajjul itu nyisir. Ketika menyisir, ketika menggunakan sandal, kemudian ketika bersuci, dan di hal-hal yang mulia lainnya. Jadi dahulukan yang kanan. Baik, berikutnya hadirin yang dimulakan oleh Allah adalah yang keberapa nih? Ketujuh Pak ya. Taslis al-ghasl fil wajh wal yadain wal rijlain. Itu berjumlah 3 kali. Ya, atau 3 kali membasuh gitu ya kalau yang dibasuh. Taslis itu menjadikan basuhan kita itu 3 kali. Ini sunnah. Yang wajib itu sekali. Wajib sekali, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, ada juga di kitab Bulughul Maram, bahwa Nabi SAW kana yatawaddau marratan, salas. Nabi SAW kadang berwudu itu sekali, 2 kali, kadang 3 kali. Jadi boleh, enggak masalah mau sekali, ini 2 kali, ini 3 kali, mau ini sekali, ini 2 kali, terserah. Yang penting yang wajib lah ya, sekali itu yang penting apa? Terkena semua. 3 kali lebih afdal. Kalau lebih enggak boleh. Kalau lebih dari 3 kali, padahal sudah terbasuh, maka itu dilarang. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Faman zada faqad ta'adda wa asa'a wa dhalam." Barang siapa yang lebih dari 3 kali, maka dia telah melampaui batas, dia telah berbuat buruk, dan dia telah zalim. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali memang belum kena semua ya. Qadarullah, ada yang ini belum nih, ya udah. Untuk menutup itu. Dan jedanya enggak lama ya. Jadi ini yang ke-7 Pak ya, itu taslis, itu menjadikan 3 kali, basuhan itu 3 kali. Kecuali kepala ya. Kalau kepala itu cukup sekali. Kalau mengusap itu cukup apa? Cukup sekali. Dan sudah kita praktekkan bagaimana di saat kita mengusap kepala. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah az-zikrul warid ba'dal wudu, yaitu berzikir, yang mengucapkan zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berwudu. Jadi berzikir Pak.
Apa zikirnya atau doanya ya? Apa zikirnya dan apa doanya? Ada 3 riwayat. Ada 3 apa? 3 riwayat. Bisa ini syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ini atau bisa juga Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sebenarnya ulama yang mengatakan digabung enggak masalah. Digabung ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada di dalam riwayat yang lain juga di antara doanya adalah seperti doa kafaratul majlis. Seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu salah satu doa atau zikir setelah berwudu. Ini sunnah ya. Jadi kalau ada orang setelah wudu dia lupa, langsung aja ya. Ya enggak masalah, enggak ada dosa. Tidak apa? Tidak berdosa, hanya saja dia kehilangan apa? Keutamaan. Tapi apakah harus menghadap ke langit? Ya. Memang ada riwayat yang menyebutkan menghadap ke langit ya ketika mengucapkan doa ini, namun ternyata hadirin hadisnya dilemahkan oleh para ulama. Ya lafaz yang apa? Menghadap langit, ya memandang ke langit, itu hadisnya apa? Dilemahkan. Sehingga tidak sahih. Ini sudah cukup, baca aja doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Masyaallah Pak, ini keutamaannya besar sekali Pak. Ya mengucapkan syahadat ini ketika kita selesai wudu, keutamaannya besar sekali. Di sini disebutkan hadisnya dari Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun yatawaddau fayusbighul wudu, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya. Arti sempurnakan wudunya itu ya dia yang dibasuh semua, ya, enggak kurang gitu. Dibasuh semua. Dia sempurnakan wudunya, jadi enggak sembarangan. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa melainkan futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah. Akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Kemudian dia nanti masuk dari surga mana saja yang dia mau. Luar biasa Pak. Ya. Luar biasa. Tapi nanti ini di akhirat gitu ya. Ini keutamaan membaca ini ya setelah wudu. Maha luasnya maha luas sekali ya Allah Subhanahu wa taala, rahmat ini luar biasa. Rahmatnya sangat luas sekali. Allah membalas amalan yang ringan tapi dengan apa? Dengan pahala yang apa? Yang dahsyat sekali Pak. Cuman biasanya kalau amalan pahalanya besar biasanya sering dilupakan ya. Orang itu suka lupa atau dilupakan oleh setan, karena setan enggak akan diam Pak. Setan itu berjuang dia. Setan itu berjuang bersusah payah supaya kita apa? Ya enggak dapat keutamaan. Supaya kita bersama dia nanti di neraka. Makanya kita sering dilupakan. Makanya kita mohon kepada Allah, mudahkan hamba ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu. Jadi ini Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sunnah-sunnah berwudu. Coba kita mulai, kita ulang ya. Yang pertama tasmiyah, itu mengucapkan bismillah, kemudian siwak, ya bersiwak atau ya pokoknya bersihkan gigi, bersihkan mulut, kemudian membasuh atau mencuci tangan, kemudian bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan istinsyak, kemudian menggosok, ya menggosok, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, kemudian taslis itu berjumlah 3 atau 3 kali gitu, kemudian berzikir. Ini di kitab ini ya disebutkannya ada 8. Baik, berikutnya hadirin kita masuk ke nawaqiduhu, pembatal wudu. Pak, sebelum kita bahas, saya ingin ingatkan terlebih dahulu sebuah kaidah
bahwa al-ibadatul mun'aqidah bid-dalil la tanqudu illa bidalil. Ibadah yang sah berdasarkan dalil, ibadah yang sah berdasarkan dalil tidak boleh dianggap batal kecuali berdasarkan dalil pula. Ibadah yang sah berdasarkan dalil maka tidak boleh divonis batal kecuali berdasarkan dalil pula, berdasarkan dalil juga gitu ya. Ada orang berwudu contohnya, dia berwudu, kemudian ada orang mengatakan wudumu batal. Wudumu apa? Batal. Orang tadi yang sudah berwudu, ya dia berwudu udah selesai. Dia udah baca doa, sah sudah. Nah, kemudian ada orang mengatakan, wudumu batal. Karena mungkin melakukan sesuatu. Melakukan apa? Sesuatu. Maka ingat, yang menyatakan atau memvonis wudu orang tersebut batal, dia harus datangkan apa? Dalil. Karena wudu ini ibadah. Dan ibadah itu dasarnya adalah dalil Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun yang berkaitan dengan wudu, entah itu tata caranya, kewajiban wudu atau sunnah wudu atau pembatal wudu, itu harus ada dalilnya. Makanya kaidahnya, kaidah fikihnya itu nawaqidul wudu tauqifiyah. Pembatal wudu itu harus ada dalilnya. Karena kalau kita tetapkan sesuatu sebagai pembatal wudu, maka padahal tidak ada dalil, maka kita telah berbicara tanpa ilmu. Ini nggak boleh. Karena sebagian orang menetapkan sesuatu sebagai pembatal wudu, padahal bukan. Berarti kan ini memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari agama. Ini nggak benar. Ada orang contohnya dia berwudu, kemudian dia mandi. Barangkali mandi, awas ojo ngentut kok batal wudumu. Jangan buang angin di dalam air, nanti batal wudunya. Dia menetapkan bahwa kentut di dalam air batal wudunya. Yang nggak harus di dalam air, masih keluar. Nggak, ini Ini contoh untuk puasa ya. Puasa ini. Salah, bukan ini, Bu. Bukan ini. Oke, ginilah contohnya, orang nginjek kotoran. Dia terkena kotoran inilah, kirek lah. Kotoran Kotoran anjing contohnya. Dia udah wudu. Dia dari asrama, dari mes, udah berwudu, dia mau sholat. Kemudian di jalan qadarullah nginjek kotoran anjing. Kena kakinya gitu. Kalau ada orang mengatakan batal wudumu. Sekarang Anda menetapkan dia batal wudunya. Mana dasarnya? Apa dasarnya? Kan itu najis. Kalau itu najis kita sepakat. Kita nggak berselisih nih, itu najis. Tapi ketika ditetapkan ini sebagai sesuatu yang membatalkan wudu, ini butuh dalil. Ini butuh apa? Butuh dalil. Makanya yang sahih, sebagaimana yang pernah kita bahas di awal bahas kitab ini, bahwa hadas itu membatalkan wudu, kalau najis tidak membatalkan wudu. Hadas membatalkan wudu, kalau najis tidak membatalkan wudu. Cuman tetap harus dihilangkan. Kita bahasnya kan batal atau tidaknya. Kalau dihilangkan ya harus, karena mau sholat gitu kan. Syarat sah sholat diantaranya hilang terbebas dari najis. Pakaian kita, tubuh kita, tempat sholat kita. Nah, cuman kalau ditetapkan sebagai pembatal wudu, ini mana dalilnya? Tidak ada dalil. Ya, sehingga kita katakan orang yang dia sudah berwudu kemudian di jalan nginjak kotoran anjing tadi, maka wudunya tidak batal. Ya udah, cukup dia bersihkan saja kotoran itu. Kotoran anjingnya. Kenapa? Karena tadi pembatal wudu harus ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, ahlan wa sahlan, berarti benar. Kalau enggak ada dalilnya, maka enggak ahlan dan juga enggak sahlan. Karena kita enggak boleh menetapkan sesuatu dalam agama ini tanpa adanya
adanya dasar dari agama ini, dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita ada-ada, wah ini bahaya sekali. Kita buat syariat berarti, ya kita menetapkan sesuatu dalam agama ini enggak boleh, ini termasuk dosa besar. Berbicara tanpa ilmu luar biasa, ini bahaya sekali. Baik, jadi tolong diingat tadi Pak ya kaidahnya bahwa ibadah yang sah berdasarkan dalil maka tidak boleh divonis batal kecuali berdasarkan dalil pula. Dan pembatal wudu itu harus ada apanya? Harus ada dalilnya. Ada dalilnya ahlan wa sahlan. Enggak ada dalilnya enggak ahlan. Enggak ahlan. Dan juga enggak sahlan ya. Baik, sekarang kita bahas apa aja pembatal wudu berdasarkan dalilnya. Baik, yang pertama hadirin yang dimuliakan oleh Allah, al-khariju minas sabilain. Pembatal wudu yang pertama adalah al-kharij minas sabilain, yang keluar dari dua jalan. Ini istilah para fuqaha seperti ini. Yang keluar dari dua jalan. Jalan apa ini? Ini jalan itulah ya. Jalan keluarnya ya kotoran. Dan juga jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya anak atau kencing gitu ya. Itulah pokoknya. Jadi apa yang keluar dari dua jalan, baik itu apapun pokoknya, mau itu yang suci kah, mau yang najis kah, pokoknya membatalkan apa? Membatalkan wudu. Jadi kita ini bahas pembatal wudu, bukan yang mengharuskan mandi. Nanti ada yang dia itu membatalkan wudu dan juga dia mengharuskan mandi. Dia ada kayak keluar air mani, batal wudunya dan juga harus mandi. Yang jelas kita bahas dulu pembatal wudu. Jadi kalau ada orang keluar duit contohnya, ya barangkali ya, keluar duit atau keluar emas, maka batal. Ini contoh mah bebas. Apapun, air kencing kah, angin kah, madhi kah, apapun, dari depan, dari belakang, maka batal wudunya. Ya saya beberapa kali ketika ngisi kajian ibu-ibu itu ditanya, saat kami yang sudah berumur itu, ini singkatnya ya pertanyaan. Kadang kala keluar angin, kalau dari belakang kan jelas, tapi keluarnya dari depan, empos kali ya. Maka apa? Maka bagaimana Ustaz katanya? Ya kita katakan berdasarkan kaidah ini apa Pak? Batal karena keluar dari depan atau dari belakang. Wah, apapun. Baik. Dalilnya hadirin yang dimulakan oleh Allah, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Atau sebelumnya ayat dalam surat An-Nisa, au jaa ahadun minkum minal qa'id. Jadi di antara pembatal taharah adalah salah seorang di antara kalian kembali dari qa'id. Dari qa'id itu maksudnya dia ini bahasa kiasan, Pak. Maksudnya dari buang hajat gitu, buang air besar atau buang air kecil. Dalam riwayat lain, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Sahabat yang mulia Abu Hurairah pernah ditanya apa itu hadas, beliau mengatakan durat. Fusha wa durat. Fusha itu kentut yang gak ada suaranya. Kalau durat itu yang brodot gitu, nah itu durat. Jadi itu termasuk hadas kata sahabat yang mulia Abu Hurairah dan juga didukung dengan dalil. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang dia itu ragu-ragu. Lagi sholat ragu-ragu, ada yang keluar apa enggak nih? Ya, kadang kan ada ya, kita ngerasa kayak gelembung-gelembung gitu mau keluar gitu ya. Aduh, ini sing meturan. Ada yang keluar enggak gitu ya? Maka apa jawaban Rasul? Kalau kondisi orang kayak gitu, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dia jangan batal, dia jangan pergi. Dari saf itu jangan pergi sampai dia mendengar suara atau dia mencium aroma. Ya. Jadi kalau seandainya bersuara jelas atau beraroma, dia ragu-ragu. Contohnya lagi sholat sendiri lah ya, ragu-ragu ngentut orang mungkin.
Terus nggak lama, nggak selang berapa lama kecium, oh berarti beneran ini ada penguatnya bahwa tadi itu benar keluar gitu ya. Terus emang kalau nggak bersuara gimana? Kan kata Nabi nggak, kalau sampai dia mendengar suara, kalau nggak bersuara ya tetap Pak, yang penting tuh keluar gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang nanya kalau cuma segitu gimana Pak Ustadz itu? Ya sama aja. Yang penting keluar. Yang penting apa? Keluar. Maka baru batal. Kalau enggak keluar ya enggak batal. Tidak batal. Makanya ada orang yang tanya itu gimana saat saya sholat terus nahan buang angin, gimana sholatnya? Beneran ketahan? Belum keluar dia yakin? Iya, ya udah sholatnya sah aja. Ya, cuman ya kurang, ya, sebagian ulama mengatakan makruh gitu ya. Maksudnya kurang afdol gitu. Karena apa? Karena itu bisa mempengaruhi kekhusyuan salat gitu ya. Lagi sholat gini-gini gitu ya. Nah, udah buang aja gitu ya. Cuman kadang-kadang ini gangguan dari setan juga Pak. Kadang-kadang udah mau salam Pak. Udah mau salam ini malah mau buang angin gitu. Ya pilihan di Anda lah intinya. Intinya pilihan tuh di Anda. Anda mau tahan ya sah-sah aja, sholat Anda sah gitu, tidak masalah. Tidak batal ya. Anda mau batalkan ya silahkan juga. Ya, terus pahalanya gimana dong? Ya pahala tetap Pak. Meskipun Anda nanti wudu terus balik lagi sholat sendirian, pahala tetap full. Karena kalau bukan sebab itu, Bapak nggak akan keluar gitu kan. Nggak akan keluar. Maksudnya nggak akan keluar dari saf atau batal. Ini menunjukkan kalau kita lagi sholat terus batal ya udah keluar aja. Keluar ya, jangan ragu-ragu. Atau mau keluar ya udah, maksudnya mau keluar ya udah keluar aja dari saf ya. Nanti yang belakang maju menutup saf yang ada yang kosong itu. Makanya kalau ada orang sholat terus tiba-tiba keluar ya paling dia apa? Ya batal atau mulas atau yang lainnya ya. Gitu. Baik. Ini yang pertama yang keluar dari depan atau dari belakang. Menunjukkan angin tuh jelas ya, ketut itu membatalkan wudu. Pokoknya apapun Pak. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ada orang memasukkan jarinya ke dua jalan ini terus dia cabut, kalau yang depan ini ya perempuan gitu ya, maka batal wudunya. Kenapa? Karena bisa dipastikan ada yang keluar meskipun itu sedikit. Gitu. Ini ada yang ketinggalan gitu di. Ini ngapain? Ngapain juga gitu. Ini contoh aja Pak. Ini contoh kasus kan bisa jadi ditanyakan. Pokoknya ada apa yang keluar. Ya. Yang keluar dari depan atau dari belakang. Ini membatalkan wudu. Baik. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang membatalkan wudu adalah di kitab ini khurujun najasa min baqiyatil badan. Keluarnya benda najis dari selain depan atau belakang gitu saya terjemahkan bebas ya. Jadi kalau ada orang yang nanya, kalau keluarnya dari depan dari belakang oke lah. Oke, itu jelas. Terus gimana kalau dari selain itu, contoh ada orang operasi gitu, terus keluar itu kotoran itu. Maka para ulama mengatakan ya keluar, batal, tetap batal. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ketika seseorang dia safar kemudian melakukan mengusap khuf, di antara yang membatalkan nanti kita akan bahas ya yang mengusap khuf itu. Nabi mengatakan walakin min ghaitin wa baulin. Ya, yang di antara membatalkan wudu adalah karena keluarnya ghaid, kotoran itu, dan baul, air kencing. Di sini umum. Di sini umum. Umum itu artinya enggak dibatasi hanya keluarnya melalui jalan yang normal. Makanya kata para ulama, kalau yang keluar ini meskipun bukan di jalannya maka tetap batal. Ini fikihnya gitu ya. Ya mungkin ada aja mungkin orang di ini ya, udah berwudu terus dia dibelek gitu ya.
Baik. Kalau keluar darah bagaimana? Keluar darah, ya. Baik, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau keluarnya dari depan dari belakang jelas. Kalau keluarnya dari depan atau dari belakang jelas ya. Tapi kalau keluarnya dari selain itu, maka ada silang pendapat di kalangan para ulama. Yang sahih tidak. Yang sahih tidak apa? Tidak batal. Contoh ada orang mimisan. Ada orang mimisan dia. Batal tidak wudunya? Tidak kita pungkiri ada ulama yang menyatakan batal. Ya. Terlebih ulama-ulama yang berpendapat bahwa darah itu najis. Berarti keluar najis. Maka batal. Coba. Saya suka banget bahas fikih itu. Makanya kalau orang bahas fikih Pak, insya Allah legowo Pak. Legowo Pak, iya. Yang penting bermain dengan dalil ya. Dalil kuat, sama-sama kuat dalilnya, penerapannya juga benar. Kalau ulama yang berpendapat bahwa darah itu najis, nah kita katakan berarti ya keluar najis berarti. Najis kalau keluar ya, baik dari sana atau dari sono gitu ya. Selain pun ya batal. Baik. Namun yang sahih seperti yang kita pernah bahas, benda-benda yang dianggap najis padahal tidak, masih ingat enggak Pak? Kita sebutkan tuh dalil-dalilnya ya. Yang menunjukkan wallahu a'lam bishawab bahwa darah itu tidak najis kecuali darah haid. Kecuali darah haid dan darah nifas. Banyak dalilnya ya. Para sahabat dahulu mereka berperang, berdarah-darah mereka sholat. Nah, dan enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi nyuruh mereka bersihkan gitu ketika sholat. Ada sahabat ketika sholat kemudian terkena panah, mengalir darahnya. Nabi tahu itu. Tapi Nabi SAW tidak memvonis batal sholatnya. Para sahabat pun mereka, ada yang luka, Ibnu Umar kalau nggak salah, yang beliau punya bisul gitu kalau bahasa kitanya, dipencet keluar darah, ada darahnya, beliau enggak beliau sholat setelah itu, tidak batal. Sehingga wallahu a'lam bishawab ya, kami pribadi mengikuti pendapat yang tidak batal. Dengan tetap menghormati pendapat ulama yang berseberangan. Ini Pak yang diajarkan oleh para masyayikh kami, guru-guru kami. Sekalipun berbeda, adab ya itu tetap dijunjung tinggi. Ucapan tidak boleh kotor, enggak boleh. Itu ada. Makanya sebelum kita khilaf, berbeda itu belajar dulu adabnya. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami. Karena sebagian kita kaum muslimin ketika berbeda dikit langsung kotor mulutnya. Kotor, celak. Ini biasanya orang-orang jahil ini. Ya. Karena para ulamanya enggak seperti itu. Kalau dalam ilmunya ya, dia paham adab khilaf. Insyaallah enggak gini. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam berbeda Pak dalam masalah fikih ya. Di pembahasan-pembahasan yang memang di situ ya, ada ruang untuk ijtihad. Enggak ada Imam Syafi'i langsung Imam Ahmad begini, kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah begini begitu lisanin, enggak ada Pak. Enggak ada. Ini yang kita sayangkan ya, dari sebagian dai, dari sebagian mubaligh atau dari sebagian penuntut ilmu. Ketika berselisih, ketika berbeda, lisannya lisannya kotor. Sampaikan. Kalau memang kita mengikuti suatu pendapat, ya udah, yang penting pendapat itu didasari dalil. Kita bisa Kita bisa pastikan bahwa itu dalilnya ada. Kemudian dalilnya sahih. Dalilnya kuat, penerapannya benar. Ya sudah. Silakan. Tanpa memaksakan orang untuk mengikuti pendapat kita. Cuman silakan jelaskan. Yang sahih begini. Dalilnya apa kok menunjukkan sahih? Dalilnya ini. Dalil ini menunjukkan begini. Dalil mainnya. Dalil. Baik. Itu penting Pak ya. Penting. Jadi jangan sampai kita akhirnya kotor. Gitu kita.
Sebagian kita subhanallah, aduh, kadang sedih gitu ya. Sama kaum muslimin loh. Kita bersaudara, tapi apa? Tidaklah berbeda sedikit sudah apa? Kotor lisan kita, mencaci maki. Silakan. Ikuti kebenaran. Kalau menurut Anda itu kebenaran berdasarkan dalil, ya, ingat berdasarkan dalil. Ya benar dalilnya, sahih pendalilannya, penerapannya sahih, silakan. Silakan. Tapi harus pastikan dulu tadi. Nah, terus jaga lisan. Ya, jangan mengatakan orang yang tidak mengikuti, tidak bersama. Oh, itu begini. Oh, itu goblok gitu ini. Kan ada yang gitu. Itu enggak benar, Pak ya. Itu tidak benar. Atau dengan lakop-lakop, dengan julukan-julukan yang buruk. Ini enggak, Pak. Ini kalau yang begini nih berarti nyantrinya enggak benerin kayaknya. Ini biasanya yang ikut apa geng-geng ini, buat geng-geng biasanya karena ada Pak di pondok itu buat geng juga nih Pak. Kita dulu sempat di pondok itu ngurus santri, kita santri ditunjuk gitu ya sebagai yang ngurus santri. Itu ada Pak. Buat geng dia, buat geng. La ilaha illallah. Ini pastikan ya, jelaskan ke orang-orang, jelaskan kalau memang itu yang terkuat menurut Anda atau menurut kita. Tapi saya ulangi lagi, pastikan ada sumbernya, ilmiah Pak. Ilmiah. Oh, ini dalilnya ini, penerapannya seperti ini, sesuai dengan pemahaman para sahabat nih, sahih, khalas. Ya. Nah, kita lanjut. Oke, terakhir lah Pak ya di pertemuan kali ini. Ini kita lanjutkan karena masih ada nih beberapa tips terakhir lah ya. Zawalul aql au taghtiyatuhu bi ighma au naum. Hilangnya akal. Ini pembatal yang keberapa nih? Yang ketiga ya. Hilangnya akal atau tertutupnya akal karena pingsan atau tidur. Karena pingsan atau tidur. Jadi Pak, kalau ada orang akalnya hilang, mendem mungkin ya, mabok dia wudu, habis sholat minum ciu atau tubak atau yang lainnya. Baik, ya, mabok ya, batal wudunya. Batal wudu. Jadi kalau ada orang mabok sholat sah tidak? Tidak sah karena wudunya batal. Dan syarat sah sholat juga apa? Harus berakal. Ini sinting kok. Ini lagi nggak bener akalnya nih, kacau, nggak sah. Nih, baca Al-Fatihah nggak selesai Al-Fatihahnya nih. Terus yang kedua bacanya al-kafirun nih, bola balik al-kafirun. Ini nggak sah. Tapi begitu juga pingsan, ini membatalkan wudu dan juga tidur. Ya, ini ada luar biasa ya, panjang pembahasan tentang tidur ini. Namun saya sendiri simpelnya yang saya wallahu a'lam bishawab, tidur itu sendiri adalah membatalkan wudu. Tidur yang menyenyak, tidur yang membuat seseorang itu benar-benar terlelap. Artinya dia udah enggak dong ya, udah enggak rasa lagi yang di sekitarnya, itu yang membatalkan wudu. Tapi kalau cuma dengklok gini tapi masih masih sadar, maka tidak. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW dulu ketika mereka menunggu sholat isya itu Nabi pernah mengakhirkan Pak itu malam ya, kalau kita ya jam-jam 9-an lah gitu atau setengah 10 mereka nunggu sholat sampai hatta takhfiq ru'usuhum di hadis itu, sampai kepala mereka tuh ya begini apa Bu, dengkel lah gitu ya kalau bahasa Jawa ya gitulah. Kemudian mereka berdiri, lalu mereka sholat dan mereka tidak berwudu lagi. Sehingga kesimpulannya kalau tidurnya nyenyak, ya apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, mau duduk kamu, karena sebagian ulama, kalau jejak maksudnya kalau duduk keempat gitu, duduklah posisi itu, maka enggak kata mereka, meskipun tidurnya nyenyak. Namun yang sahih wallahu a'lam bishawab batal. Kenapa? Karena kata Nabi, walakin min gha'itin wa baulin wa naum. Ya, di antara pembatal
Taharah adalah BAB, BAK, kemudian naum kata Nabi, tidur. Dan umum. Ya, tidur. Tapi tadi ya tidurnya yang apa? Yang mustaghriq kalau istilah hadisnya itu, yang nyenyak. Makanya hati-hati nih yang hadir di sholat Jumat, hati-hati ya. Ya kita nggak pungkiri ada sebagian ulama mengatakan kalau tidurnya duduk itu enggak. Tapi pernah Pak ada kisah ulama besar ya, saya terlupakan namanya ya, pengikut mazhab Syafi'i yang mengikuti pendapat bahwa tidur kalau duduk enggak batal. Karena tadi ya itunya inilah kayak keempat gitu. Suatu ketika dia hadir, dia enggak khutbah. Di sampingnya ada yang tidur, Pak. Duduk. Ngentut, Pak. Yang di samping itu kan sambil gini gitu ya. Agak bungkuk dikit ya, agak kebuka dikit gitunya kan. Buang angin, Pak. Baik. Kemudian setelah selesai dia kan sholat nih. Diingetin sama ulama ini. Ini batal gitu wudu. Enggak, saya tidurnya sambil duduk. Kebatalan. Akhirnya ulama ini merujuk Pak dari pendapat itu. Enggak pendapat itu lagi. Ya. Dan yang sahih memang seperti itu. Maka hati-hati ya. Memang bukan ajang untuk tidur Pak kita khutbah itu ya. Serius. Ya. Allah alam bisawab, itu secara ringkas. Wallahu ta'ala alam. Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas ilmu sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya sahih dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak sekali lagi, jazakumullah khairan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.